Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Sriwijaya, mulai dari latar belakang berdirinya Kerajaan Sriwijaya, masa kejayaan, masa keruntuhan, dan prasasti peninggalannya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Radin Nur Latif Aditya dari absen 31. Yang pertama ada latar belakang berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya resmi ditegakkan oleh Dapunta Hyang pada 16 Juni 682 Masehi. Hal ini tertulis dalam prasasti Kedukan Bukit yang juga dijuluki sebagai Prasasti Proklamasi Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini merupakan kerajaan bercorak kebudayaan India. Kerajaan ini juga menjadi kerajaan tertua ketiga di Indonesia setelah Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Kutai Kuno. Prasasti-prasasti dari Kerajaan Sriwijaya ditemukan dengan bahasa Melayu kuno, yang berarti hubungan antara penguasa dan rakyat terjalin dengan erat. Sedangkan untuk kedua kerajaan sebelumnya menggunakan bahasa Sanskerta dalam prasasti-prasastinya. Bahasa Sanskerta tersebut dinilai sebagai bahasa tingkat tinggi yang hanya digunakan oleh kaum agamawan India kuno. Dilihat dari pengaruhnya yang luas, melintas lautan dan selat, para peneliti meyakini bahwa Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan bahari di zaman dahulu. Kerajaan ini mempersatukan bagian wilayah Nusantara di awal sejarah sebelum kerajaan lainnya berkembang. Yang kedua, masa kejayaan. Kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi sebuah kerajaan besar sejak abad ke-7 hingga abad ke-11 Masehi. Hal ini dapat dilihat dari kedudukan kerajaan yang mencakup wilayah-wilayah strategis untuk menjaga dominasi perdagangan laut. Raja Dharma Setu berhasil melebarkan sayap Sriwijaya hingga semenanjung Malaya. Bahkan kerajaan ini membangun sebuah pangkalan di daerah Ligor yang memungkinkan kapal-kapal dari Cina dan India singgah. Puncak kejayaan Kerajaan Sriwijaya dimulai pada abad ke-8 hingga abad ke-9 di bawah kepemimpinan Raja Balaputra Dewa di tahun 850 Masehi. Pada masa tersebut, Sriwijaya memiliki wilayah kekuasaan hingga Malaysia, Singapura, dan Thailand Selatan. Berdasarkan prasasti Nalanda, Balaputra Dewa merupakan anak dari Samaratungga, Raja Kerajaan Mataram kuno, dan garis keturunan Shailendra di bawah kepemimpinan Raja Balaputra Dewa. Sriwijaya juga dikenal sebagai kerajaan maritim. Kerajaan ini membangun armada laut yang kuat dan membuat para kapal pedagang yang singgah di kerajaan ini merasa aman dari gangguan para perampok. Menurut buku Sriwijaya, sebuah kejayaan masa lalu di Asia Tenggara, dari Kemendikbud, Kerajaan Sriwijaya mampu menaklukkan jalur perdagangan strategis Selat Malaka meliputi daerah Bandar Melayu di Jambi, Kota Kapur di Bangka, Tarumanegara, dan Pelabuhan Sunda di Jawa Barat, Kalingga di Jawa Tengah, serta Kedah dan Cahya di Semenanjung Malayu. Bukti-bukti kuat Sriwijaya sebagai kerajaan bahari dengan ditemukannya runtuhan perahu yang berasal dari sekitar abad ke-7 hingga sekitar abad ke-6 sampai ke-7 Masehi, yaitu kolam penisi
di kolam penisi, Semirejo, Tulung Selapan, Karangagung, dan Kota Kapur. Perahu-perahu Sriwijaya dibuat dengan tradisi yang khas, yaitu teknik papan ikat dan kupingan pengikat. Yang ketiga, ada masa keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Kebesaran Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran sejak kepemimpinan Raja Rajendra Koladewa dari Kerajaan Chola yang berasal dari India Selatan pada abad ke-11. Pada tahun 1025, Kerajaan Chola berhasil menawan Raja Sanggrama Wijayatunggawarman. Kerajaan Chola lalu mengambil alih kendali perdagangan di Selat Malaka. Serangan tersebut mengakibatkan kehancuran jalur perdagangan yang menjadi penghasilan utama Kerajaan Sriwijaya, sehingga membuat ibu kota Sriwijaya pindah ke Jambi. Lambat laun, suara Kerajaan Sriwijaya mulai meredup. Kerajaan Sriwijaya semakin tenggelam ketika Kerajaan Singosari melangsungkan ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275. Ekspedisi ini merupakan misi dari Raja Kartanegara untuk melemahkan Kerajaan Sriwijaya. Pada akhirnya, di tahun 1377, Kerajaan Sriwijaya benar-benar runtuh karena persaingan dari Kerajaan Majapahit yang berhasil menaklukkan bagian-bagian wilayah Sriwijaya. Yang terakhir ada bukti peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada prasasti Kedukan Bukit berisi ungkapan tentang Dapun Tahyang yang menaiki sebuah perahu serta mengisahkan tentang kemenangan dari Kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, prasasti Kota Kapur berisi mengenai kutukan untuk orang-orang yang berani melanggar perintah dari Kerajaan Sriwijaya saat itu. Yang ketiga, prasasti Telaga Batu berisi mengenai kutukan orang-orang jahat yang berada di sekitar wilayah Kerajaan Sriwijaya. Yang keempat, prasasti Kerang Belahi berisi mengenai kutukan orang yang bersikap jahat serta tidak setia pada Raja Sriwijaya. Yang kelima, prasasti Palas Pasemah berisi mengenai kutukan orang-orang jahat yang tidak setia kepada Raja Sriwijaya. Yang keenam, prasasti Talangtuo berisi tentang doa dari budaya Mahayana serta kisah tentang pembangunan sebuah taman dari Sriwijaya Sana. Prasasti ketujuh, Hujung Langit. Dalam prasasti ini ditemukan sebuah angka yang menunjukkan tahun 997 Masehi. Yang ke-8, prasasti Ligor, prasasti yang ditemukan di wilayah Thailand. Prasasti ini berisi tentang kisah dari seorang Raja Sriwijaya yang membangun sebuah Tisamaya Caitya untuk Kajara. Yang ke-9, prasasti Leiden. Prasasti tersebut juga ditulis dengan menggunakan bahasa Tamil yang menceritakan mengenai hubungan dinasti Chola, dinasti Sailendra dari Kerajaan Sriwijaya. Yang ke-10 ada Candi Muara Takus. Selain peninggalan berupa prasasti, Kerajaan Sriwijaya pula meninggalkan peninggalan berupa candi seperti Candi Muara Takus dan Candi Muaro Jambi. Yang terakhir ada prasasti Nalanda. Prasasti yang ditemukan di Nalanda, India, berisi permintaan dari Raja Balaputra Dewa dari Suwaranidhipa Sriwijaya kepada Raja Dawala Dewa. Yang terakhir ada prasasti Nalanda. Prasasti yang ditemukan di Nalanda, India, berisi permintaan dari Raja Balaputra Dewa dari Sriwijaya kepada Raja Dewa Paladewa untuk mendirikan sebuah vihara di Nalanda. Dan
Yang terakhir ini ada daftar pustaka dari semua presentasi yang saya sampaikan tadi. Lanjut, sekian dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.